Sekolah Minggu GKI Cineru. Yuk teman-teman, kita ikuti ibadah Paskah. Pagi adik-adik. Wah, hari ini kita merayakan apa? Siapa yang tahu? Iya, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu sukacita yang sangat besar. Kita bisa merayakan Paskah. Nah, sekarang adik-adik, Kak Rina mau kasih tahu nih, tema Paskah tahun ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus untuk dapat memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami dapat mendengarkan kabar sukacita. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah menang atas maut. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan pimpin kami dalam ibadah Paskah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat menikmati dan memahami firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk saat ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui video yang akan tayang berikut ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Halo adik-adik semuanya, kami mau mengucapkan selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Paskah
artinya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiki cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kamu mau dengar nggak? Adik-adik mau dengar nggak? Mereka juga mau dengar. Kalau begitu, sikapnya harus seperti apa? Gimana sikapnya? Sikap yang baik itu boleh nggak berbicara? Tidak. Boleh nggak jalan-jalan? Tidak. Oke, Kimi dan Kiki sudah mengerti. Adik-adik sudah mengerti juga? Ya, bagus. Sekarang Kimi dan Kiki duduk di sana. Aku siap cerita ya. Iya. Duduk. Oke. Kami berjalan ke kubur Tuhan pada waktu mulai terang. Kami berjalan ke kubur Tuhan pada waktu mulai terang. Oh kubur kosong, oh kubur kosong, oh kubur kosong. Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ada beberapa perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Kalian lihat wajahnya. Wajahnya sedih. Karena Tuhan Yesus sudah mati. Ketika mereka berjalan sampai ke kubur Tuhan Yesus, mereka melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Mereka melihat ke dalam. Mayat Tuhan Yesus tidak ada. Mereka takut, mereka bingung. Kemana ya mayat Tuhan Yesus? Kemana? Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu kata para malaikat. Perempuan-perempuan ini dari yang wajahnya sedih, takut, bingung, berubah ketika mendengar perkataan malaikat. Mereka berubah menjadi sukacita, senang, dan mereka segera berjalan menemui murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bersaksi, artinya menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Betul, Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau dengar ya, apa kata teman-teman kita mengenai Paskah, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Bagi saya, makna Paskah adalah kemenangan Tuhan Yesus atas kematian. Paskah mengajarkan saya untuk beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Selamat Paskah. Halo Bunda, kakak-kakak dan teman-teman. Nama saya Albert. Makna Paskah buat saya adalah
Tuhan Yesus bangkit dan menang dari dosa dan maut, sehingga saya yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Setelah saya beroleh hidup yang kekal, saya mau taat seperti Tuhan Yesus. Terima kasih. Hai, nama saya Kevin. Paskah bagi saya adalah jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Oleh sebab itu, mari kawan-kawan kita selalu taat kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat Paskah kawan-kawan dan kakak-kakak semua. Adik-adik, Kak Faye dan Kak Albert mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka juga katakan mereka mau taat seperti Tuhan Yesus, beriman yang artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kamu adik-adik? Apakah kamu mau taat seperti Kak Faye dan Kak Albert? Ya, mau taat? Mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau begitu, kita harus berubah. Karena kebangkitan Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Apa ya contohnya? Nah, buat kakak-kakak yang kelas 4, 5, dan 6, coba kamu ingat-ingat apa saja sikap atau perilaku kamu yang kurang baik selama ini. Boleh kamu tulis di buku? Ya, sekali lagi ya buat kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6, coba kamu tuliskan di buku kamu sikap atau perilaku yang kurang baik atau yang tidak baik yang kamu lakukan selama ini. Oke? Sambil menunggu kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6 memikirkan dan menuliskan, buat adik-adik dari balita sampai kelas 3, aku mau minta tolong papa dan mama nih. Boleh ya papa dan mama coba untuk mengingatkan adik-adik sikap atau perilaku yang kurang baik atau yang tidak baik yang dilakukan selama ini. Sudah? Nah, sikap atau perilaku yang tidak baik atau kurang baik itu harus kita rubah, adik-adik. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia mati buat kita, Dia bangkit untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Contohnya, jika adik-adik selama ini mempunyai sikap yang suka marah-marah, mulai sekarang belajar untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih sabar, tidak marah-marah, tidak emosian. Kemudian, jika sebelumnya adik-adik suka berbohong atau mengatakan tidak jujur atau berkata kasar, mulai sekarang berubah menjadi lebih baik, mengatakan yang sebenarnya, belajar untuk jujur. Nah, apalagi ya? Oh ya, jika adik-adik biasanya nih tidak suka berdoa atau membaca renungan dari start itu, mulai sekarang berubah menjadi lebih baik, rajin berdoa, rajin renungan atau membaca start. Dan jika adik-adik sebelumnya malas atau kurang suka ibadah sekolah minggu, sekarang begitu tahu bahwa Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, kita mau berubah menjadi lebih rajin untuk beribadah walaupun secara online. Kita dapat beribadah di mana saja, di rumah, karena ketika kita beribadah ada Tuhan hadir di dalamnya. Adik-adik siap berubah menjadi lebih baik? Siap? Bagus. Sama seperti para perempuan ketika mereka mendengar berita dari malaikat, mereka berubah dari yang sedih menjadi sukacita, dari yang takut
menjadi berani. Berani untuk bersaksi. Berani untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, jangan takut. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir dan menjaga kita. Tuhan hidup untuk kita. Tuhan hidup selamanya. Seperti pujian yang dinyanyikan teman-teman kita. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah selamanya. Haleluya. Oh haleluya, Yesus hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, hari ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, kita harus berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, taat seperti Tuhan Yesus. Taat menjalankan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, berani bersaksi. Artinya, berani menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kimi, Kiki, apakah kalian juga mau berubah menjadi lebih baik? Iya. Oke, kalau begitu kita mau berjanji bersama-sama. Coba Kimi dan Kiki beserta adik-adik yang di rumah angkat tangan kanannya seperti ini. Sudah? Oke, taruh di dada begini. Sudah Kimi? Taruh di dada Kiki. Oh, good. Sekarang ikutin kata-kata kakak ya, Kimi dan Kiki ya. Adik-adik juga mengikuti di rumah. Aku berjanji mau berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi ya, coba Kimi taruh tangannya ya. Sekali lagi. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Wah, terima kasih Kimi dan Kiki. Sekarang aku mau ngajak Kimi dan Kiki serta adik-adik di rumah untuk menghafal 1 ayat hafalan. Siap? Siap? Ayat hafalannya dari Lukas. Ikutin aku ya. Lukas 24 ayat 6 A. Mana Kiki? Ya, lagi ya. Lukas 24 ayat 6 A. Iya. Tidak ada. Di sini. Iya. Telah bangkit. Wah, akhirnya kita sudah selesai menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam ibadah Paskah ini. Semoga kebangkitannya membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami. Kami juga berdoa bagi kakak kelas 6 yang menghadapi ujian. Kiranya Tuhan Yesus memberikan semangat, kepintaran, dan memberikan kemampuan untuk memberikan hasil yang maksimal. Kami juga berdoa bagi gereja, para pendeta, dan pelayan Tuhan. Tolong Bapak berkati untuk setiap program pelayanan. Kiranya Bapak memberkati sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya usaha pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian negara. Kiranya Bapak turut campur tangan di dalamnya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Susi, mari kita saat ini percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Ia telah menang atas maut. Kristus menghapus dosa-dosa kita semua. Mari adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan memiliki perubahan hidup yang lebih baik agar Tuhan senang melihat kita. Mari kita taat kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Shalom anak-anakku, selamat Paskah. Kita mau terus taat seperti Yesus yang taat kepada Allah Bapa di sorga. Teruslah taat dan teruslah bersemangat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan sekarang mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan memberikan engkau damai dan sejahtera. Amin.
Yesus. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Taat, taat, taat. Seperti Tuhan Yesus. Taat, taat, taat. Seperti Tuhan Yesus. Besar cintanya pada dunia. Besar cintanya pada dunia. Taat, 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 seperti Tuhan Yesus. Taat, 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 seperti Tuhan Yesus. Besar cintanya pada dunia. Besar cintanya pada dunia. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Taat perintahnya, sayangi sesama dengan sukacita. Shalom adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak semuanya. Aksi Paskah kita, persembahan dan menyisihkan uang ke dalam celengan untuk membantu gereja kecil di Jawa Tengah yang terkena dampak COVID-19. Dan yang kedua, membantu penyediaan APD untuk Yayasan Bahtera Kasih akan berlangsung sampai dengan hari Pentakosta. Yang kemudian pada hari Pentakosta akan ditransfer ke rekening Bank Mandiri GKI Cinere dengan nomor 101 00 801 45582 dengan mencantumkan 03 di belakang nominal. Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kami, kakak-kakak sekolah minggu, mau mengucapkan Selamat Paskah. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.